Hari ini kita mengambil tema tentang nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam Injil. Jadi kalau kita baca Injil atau Bible, ternyata di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu sudah banyak pemberitaan, informasi-informasi seputar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang ke dunia ini. Benarkah Alkitab menubuatkan lahirnya Nabi Muhammad? Mari kita bahas. Shalom, ketemu lagi dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin membahas seorang Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Alkitab menubuatkan lahirnya Nabi Muhammad. Benarkah bagian ini? Sebelum kita membahasnya, mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan videonya bersama-sama. Ini merupakan lanjutan dari kajian kristologi kita. Ya, hari ini kita mengambil tema tentang nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam Injil. Jadi kalau kita baca Injil atau Bible, ternyata di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu sudah banyak pemberitaan, informasi-informasi seputar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang ke dunia ini. Permasalahannya, kira-kira masih ada nggak kita temukan dalil itu, informasi itu di dalam Taurat, Zabur dan Injil yang dimiliki oleh orang Nasrani sekarang ini? Sekarang kalau kita bedah, sebenarnya masih banyak kita temukan berita-berita ataupun informasi. Hanya saja Nabi Muhammad itu secara nama dibuang. Yang kita temukan di dalam Injil sekarang ini hanya dalam bentuk isyarat-isyarat atau sinyalemen-sinyalemen. Nama Muhammad secara langsung tertulis sudah mereka buang. Yang ada apa? Hanya isyarat-isyarat atau istilahnya dalam bentuk nubuat, berita yang tidak secara tegas menyebutkan nama, tetapi arahnya dapat kita pahami tujuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekarang sesuai dengan tema kita nubuat Nabi Muhammad di dalam Injil, mari kita buktikan pernyataan Al-Quran tadi bahwa Nabi Muhammad belum lahir. Informasi kelahirannya sudah tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil yang terdahulu, tentunya di dalam kitab yang aslinya. Yang sekarang kan tidak asli. Walaupun tidak asli, namun sinyalemen-sinyalemen itu masih banyak kita temukan di dalam kitab suci mereka. Kita sudah melihat bersama cuplikan videonya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ini yang perlu saya soroti. Yang pertama, katanya Alkitab menubuatkan akan lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, ia mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Dan yang sekarang ini, itu Alkitab atau Injil yang sudah dipalsukan. Dan bagian ini yang akan kita bahas bersama-sama di dalam video ini. Tanggapan saya yang pertama terkait apa yang sudah dia sampaikan di video yang sudah kita lihat adalah kalau kita perhatikan dengan teliti dan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ini terkait dengan lahirnya
atau nubuatan tentang lahirnya Nabi Muhammad di dalam Alkitab akan gugur sendiri. Oleh sebab apa? Ia sudah jelas mengatakan Alkitab itu palsu. Kok yang menjadi rujukannya atau menjadi landasannya kok yang palsu? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tanggapan saya terkait adanya nubuatan tentang lahirnya Nabi Muhammad di dalam Alkitab yang sudah jauh-jauh sebelumnya disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Saya mau tanya, di mana ayatnya? Dan yang kedua, pertanyaan saya, kepada Rasul atau Nabi yang mana Allah itu menyampaikan bagian ini? Kalau hanya mengatakan sinyalir, menurut saya ini data yang tidak valid atau data yang tidak lengkap. Ini hanya mau mengklaim sepihak saja, karena di dalam Alkitab bagian ini kita tidak temukan. Yang ketiga, ia jelas mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang ini sudah dipalsukan. Sudah tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang terdahulu, tentunya di dalam kitab yang aslinya. Yang sekarang kan tidak asli. Walaupun tidak asli, namun sinyalemen-sinyalemen itu masih banyak kita temukan di dalam kitab suci mereka. Saya mau tanya kepada Ustadz Nababan yang terhormat, monggo tunjukkan kepada saya mana yang asli. Kalau Anda mengatakan Alkitab atau Injil sudah dipalsukan, tentu Anda punya yang asli. Tolong tunjukkan kepada saya, supaya Anda tidak berasumsi tanpa bukti. Yang keempat, tanggapan saya adalah Ustadz Nababan tidak konsisten dengan apa yang ia sampaikan. Kalau ia merasa diuntungkan oleh Alkitab, ia katakan Alkitab menubuatkan. Tapi kalau ia melihat atau merasa tidak diuntungkan oleh Alkitab, ia mengatakan langsung bahwa Alkitab itu palsu. Ini kan asumsi, tidak ada bukti yang nyata yang disampaikan dari Ustadz Nababan ini sendiri. Yang kelima, tanggapan saya, oke, kalau Anda, Ustadz Nababan, mengatakan Alkitab atau Injil sudah dipalsukan, masa sih kamu ngotot Nabi Muhammad itu diakui di dalam Alkitab yang katanya palsu? Ini kan lucu sekali. Dan ini hanya klaim kosong tanpa dasar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.